Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zulkarnain dari Departemen Teknik Mesin 2021 dengan NPM 21067300980. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi hydrostatic curve. Jadi apa saja yang akan saya jelaskan? Penjelasan mengapa dibuatnya hydrostatic curve, proses penggambaran hydrostatic curve, proses perhitungan tiga buah jenis lengkung kurva hidrostatik. Jadi, hydrostatic curve adalah sebuah penggambaran kurva dari besaran-besaran sebuah kapal yang menggambarkan karakteristik lambung kapal pada saat berada di bawah kapal. Hydrostatic curve ini diawali dengan dua sumbu tegak lurus yang dengan sumbu datarnya menggambarkan besar kapal atau baseline dan garis vertikalnya menunjukkan waterline-waterline-nya. Tujuan pembuatan HSC ini untuk membuat perhitungan antara line spline dengan dimensi utama dalam pembuatan kapal. Jadi, pada tabel pertama ini, saya mendapat L aksen, dan L double aksen, serta ada A, YB, YC, dan YD. Untuk L saya mendapat 7,4105. Itu berdasarkan LPP dibagi 20. Nah, selanjutnya ada L aksen, yaitu saya mendapat 3,7000 berdasarkan dari jatuhnya titik yang titik WL1 ini, lalu ditarik ke section 19, lalu dibagi 2. Selanjutnya untuk L aksen sama, tapi ini di sisi sebelahnya, yaitu dari sisi paling kanan ditarik ke section 1, lalu dibagi 2. Untuk YBC juga sama seperti itu. Selanjutnya di tabel kedua, di sini saya mengubah setengah WL-nya jadi 0,9480 serta dimension preliminary-nya saya ubah menjadi 2,35105 ton sehingga saya mendapatkan koreksi 0,0781. Pada tabel 2 ini saya menyocokkan beberapa WL sehingga mendapat angka koreksi serendah mungkin. Selanjutnya di tabel 3, di sini adalah LWL pada setiap WL, jarak perpotongan buritan dengan WL sampai perpotongan haluan dengan WL di shear plane, saya ubah dengan nilai di AutoCAD saya, dan ini hanya pada WL 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya, di denominator ini, saya juga mengubah angka-angkanya sesuai dengan nilai yang saya dapatkan, dan tujuan dibuatnya denominator ini supaya memudahkan kita untuk mencari kesalahan atau untuk membaca nilai-nilai yang sudah dibuat dari tabel 1 sampai 3. Selanjutnya pada gambar ini saya di sini terdapat scale of drought saya yaitu 5:1 dan terdapat 19 kurva. Selanjutnya pada 3 jenis kurva, yang pertama saya mencari CP. CP merupakan koefisien prismatik tegak dengan notasi CPV. Adalah perbandingan antara volume badan kapal yang ada di bawah permukaan air dengan volume sebuah prisma yang berpenampang AWL dengan tinggi sama dengan T. Sehingga hasil yang saya dapatkan adalah 40,06 dikali 1/50 sama dengan 202,3 cm. Yang kedua adalah displacement. Berat bendaman atau isi kotor adalah jumlah ton air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang tenggelam di dalam air. Biasanya dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Jadi pada displacement ini saya narik garisnya dari WL7 sehingga jarak antara garis dengan WL adalah 35 dan dikali 450 jadi mendapatkan hasil 15.750 ton. Dan 3 adalah moment to change trim 1 cm atau MTC. MTC adalah besar momen yang diperlukan untuk mengadakan trim sebesar 1 cm. Satuannya dalam ton meter. Saya ambil melalui WL2, lalu ke dimension, lalu jarak 12,96. Lalu dilihat dari scale of drought saya, yaitu 1 cm mewakili 1.250 ton per meter, jadi 12,96 dikali 1.250, sama dengan 16.200 ton per meter. Sekian presentasi dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.